Di era digital seperti saat ini, digitalisasi menyentuh setiap bagian dari kehidupan kita, mempengaruhi cara kita bekerja, berbelanja, dan berwirausaha. Digitalisasi memaksa semua industri untuk berubah, termasuk diantaranya industri printing atau percetakan. Di masa yang semua serba digital, media promosi pun juga ikut berubah. Terbukti dengan banyaknya media promosi yang sering kita jumpai di pinggir jalan, mulai dari spanduk, billboard, hingga videotron. Selain itu, terjadi perubahan dalam industri percetakan yang sebelumnya bisa dilakukan secara manual menggunakan cat, kini menggunakan tinta sebagai gantinya. Hal yang ditawarkan pada perubahan ini adalah kepraktisan, kecepatan, serta kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Perkembangan digital yang semakin maju, tentu tidak sedikit profesi yang tergantikan karena adanya digitalisasi ini. Namun, terdapat seorang pengrajin yang masih menggunakan cara tradisional untuk menghasilkan produknya. Pengrajin tersebut salah satunya yang menolak menggunakan mesin karena menganggap seni akan lebih baik jika dihasilkan oleh keterampilan tangan. Nama saya Hartono, saya berumur 50 tahun. Saya berasal dari Ngayung, sebuah desa kecil yang berada di Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Profesi saya sehari-hari sebagai seniman pengrajin spanduk kuliner. Hartono memiliki hobi melukis sejak ia duduk di bangku sekolah menengah pertama. Pada awal ia menyukai hobinya tersebut, Hartono mendapat cemoohan dari sekelilingnya karena dianggap tidak dapat menghasilkan. Nah, di situ saya itu dalam hati itu marah. Artinya apa? Berkecamuk gitu loh. Saya harus bisa. Jadi pemahaman mereka menilai saya itu nggak mampu, saya bukan seperti itu. Bahkan nenek saya sendiri, ketika saya belajar melukis di tingkat SD, karena hobi itu kan coret-coret itu. Nah, ya kita nggak nyalain orang tua pada waktu itu. Apalagi orang tua kampung yang tahunya itu cuma tani. Nah, kalau melihat cucunya itu hanya gambar, disuruh ke sana ke sini nggak mau gitu ya. Bahkan diomelin. Apa itu nanti yang bikin perutmu kenyang itu? Udah pergi ke sawah gitu. Nah, itu yang bikin saya itu cambuk buat saya gitu loh. Jadi saya wujudkan bahwa nilai seni itu untuk kehidupan itu bisa. Nah, itu sebagai cambuk. Kalau saya menilai itu bukan cemoohan. Artinya cambuk buat saya itu lebih giat lagi. Pada tahun 1992, Hartono merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Lalu pada tahun 1997, Hartono memutuskan untuk membuka warung pecel lele. Ketika itu Hartono membutuhkan spanduk untuk warung pecel lelenya. Dan ia memutuskan untuk meminta idolanya ketika masih berada di bangku sekolah yang merupakan seorang pengrajin spanduk di Lamongan. Namun, Teguh tidak ingin membuatkan Hartono spanduk karena Teguh menganggap bahwa Hartono bisa melakukannya sendiri. Sejak saat itulah ia terpacu untuk membuat sebuah spanduk pecel lele yang dia niatkan untuk usahanya sendiri saja. Nah, kemudian paman, saudara, terus bahkan temen itu minta tolong suruh dibikinin spanduk juga gitu. Akhirnya kok merembet-merembet untuk selingkungan Pekayun itu sendiri dulu waktu itu belum meluas. Setiap perubahan yang terjadi tentu menimbulkan efek baik dan buruk, serta pro dan kontra di masyarakat. Banyak profesi yang merasakan dampak buruk dari perubahan ini. Nah, pada waktu
timbulnya seniman spanduk pecel lele itu awalnya juga manual, bukan mengarah ke digital. Lahirnya spanduk pun itu juga awalnya itu dari si penjual pecel lele itu sendiri. Jadi asal-asalan, beli kain ditulisin asal-asalan. Nah untuk digital saya pikir setiap pengrajin itu punya gaya masing-masing. Ya termasuk teman saya, terus apa itu pengrajin yang lainnya itu juga udah punya ciri khas. Nah ketika saya jual pecel lele itu kan melihat pasar sebetulnya itu. Jadi kalau misalkan kau udah terjun ke profesi itu nggak boleh putus tengah jalan. Artinya jangan sampai per hari itu putus. Makanya saya melihat peluang pengusaha pecel lele itu semakin berkembang. Jadi semacam 1 jadi 3, 3 jadi 9 dan sebagainya. Maka disitulah saya ngambil peluang itu. Jadi untuk yang manual itu memang hobinya. Nah dikembalikan lagi ke konsumen. Ada beberapa pilihan, digital juga semakin berkembang pesat. Kita kembali lagi ke konsumen. Jadi bukan kok terus saya untuk sisi kualitas atau kuantitasnya itu saya mengunggulkan hasil karya saya, bukan. Tergantung konsumen itu sendiri. Jadi mereka lah yang bisa menentukan antara digital sama manual. Nah manual itu dititik beratkan pada seninya, nilai seninya itu. Jadi yang di digital nilai seninya itu menurut versi mereka itu kurang. Dalam hal kualitas pewarnaan, digital menggunakan tinta di mana warna yang dihasilkan kurang mencolok. Sedangkan cat memiliki pigmen warna yang lebih mencolok dibanding menggunakan tinta. Karena cat dapat memantulkan cahaya pada malam hari, yang dimana pedagang pecel lele pasti ada ketika malam hari. Kualitas pewarnaan antara tinta sama cat itu beda. Jadi kalau yang cat ini benar-benar keluar warnanya itu keluar. Jadi warna stabilo, warna standarnya itu keluar. Di situ karakter cat itu bisa mantul pencahayaan ketika di malam hari. Tapi kalau untuk digital karena itu tinta, mungkin kualitas tintanya itu ketika malam itu juga kalau misalkan kena pencahayaan dari dalam itu saya rasa kurang. Kecuali kalau digital itu proses penempatannya itu nempel seperti yang di belakang saya itu. Nah itu masih tetap bisa bertahan karena di situ itu ada pencahayaan dari depan. Produk-produk yang bisa dihasilkan oleh digital printing diantaranya adalah standing banner, spanduk, dan backdrop yang menggunakan bahan dari plastik, nilon, atau vinil. Kalau dilihat sekilas begitu, spanduk ini kayaknya hampir sama. Nah kesamaan warna itulah dimulai dari satu alma mater itu. Misalkan yang senior ini bikin warna gradasi merah, oranye, kuning. Nanti yang lainnya itu ngikutin. Jadi brand hari ini itu apa sih? Nah itu seolah-olah itu selaras. Makanya boleh dibilang warna gradasi, warna stabilo mencolok itu karakter pengrajin dari Lamongan. Itu pasti. Berbeda dengan pengrajin asal Lamongan, pengrajin di luar Lamongan menggunakan warna-warna standar yang bisa dibilang cenderung gelap, tidak mencolok. Tapi kalau yang pengrajin di luar Lamongan itu hanya menggunakan warna-warna standar. Contohnya Brebes Cirebon itu karakternya itu pasti beda. Jadi ketika dipajang di jalanan, mana yang spanduk Lamongan itu orang udah tahu. Penjual pecel lele itu ketika orang nggak pernah masuk ke warung itu, yang dilihat pertama itu spanduknya. Bukan sambal atau yang dijual itu sendiri. Jadi daya tariknya itu spanduknya. Dibikin menarik mungkin. Tujuan spanduk itu kan menarik perhatian orang. Apa sih yang dijual? Nah itulah gaya lukisan itu dari warna-warna yang mencolok itu tadi.
jenis kainnya juga semua di toko juga banyak, termasuk cat itu kebanyakan dari cat sablon. Nggak ada perlakuan khusus soal material yang kita pakai. Satu aja kok. Satu aja. Ya stepnya ini untuk yang dimulai dari si manual itu sendiri. Kita persiapkan font, pure tangan, itu ada pilihan font. Itu aja. Kalau yang HSP karena cara pengerjaan itu beda dengan yang pengrajin lain, saya kombinasi nanti ke kertas kita casting, jadi ngelubangin huruf yang kita setting itu. Karena di sini itu ada ilmu-ilmu ngakal-ngakalin yang seharusnya itu harus standar sablon. Karena kesulitannya ini di tingkat ini itu tinggi, makanya kita akalin. Pakai yang manual itu, pakai casting. Sketsa gambar, mewarnai, jahit, kelar. Rumit banget. Jadi perjalanannya itu nggak sekedar yang kita lihat. Prosesnya itu lama memang. Kalau sketsa itu kembali ke pengrajin. Secara imajinasi bisa, tapi karena ini ada nilai-nilai bisnis, speed kita itu harus kita perhitungkan, makanya kita bikin pola. Nah, nanti pola itu untuk mempercepat kerjaan kita. Jadi bikin pola ayam, nanti tinggal bikin sketsa pakai petelot, baru item-item seperti ini. Nah, menunggu ini kering, baru nanti ada pewarnaan. Itu tadi. Jadi finishingnya itu nanti pewarnaan. Jadi kita lihat nyolok enggaknya lukisan itu nanti setelah ada warnanya. Dalam proses produksi, cuaca tidak mempengaruhi cepat atau lambatnya proses pengeringan. Karena bahan dasar cat yang mudah kering, Hartono bisa menunggu sambil mengerjakan pewarnaan gambar yang lainnya. Jadi tidak terlalu membutuhkan cahaya matahari. Kalau cuaca nggak ngaruh, Pak. Jadi saya hampir nggak pernah jemur spanduk di luar. Ketika kita gambar ayam, kita beralih ke lele, ayamnya itu udah kering. Terus ketika kita habis selesai lele, gambar ke ikan, ikan selesai, lelenya udah kering. Jadi proses pengeringan itu alami. Paling 5-3 menit udah kering. Kalau cuaca lembab, redup, mendung, saya lebih seneng malah. Cuman kadang-kadang gini, kalau misalkan hari ini orangnya udah nunggu, sambil menunggu saya keluarin, dijemur biar cepet. Nanti kalau dilipat biar nggak lengket. Cuman itu aja. Ketika orangnya udah datang, baru nanti saya bantu pakai jemur. Harga spanduk yang ditawarkan oleh Hartono dihitung berdasarkan jumlah gambar dan jenis kain yang akan digunakan. Tandanya 130. Nah, harga spanduk itu dilihat dari jenis bahan, kain, tebel tipisnya itu nanti ada selisih. Paling selisihnya itu 10-20 ribu. Bisa jadi 130, 140, 150. Yang lebih tebel lagi itu bisa 150. Kalau nanti melebihi dari itu ada selisih per gambar itu tadi. Dalam menjalankan profesinya sebagai seorang pengrajin spanduk, Hartono tentunya tidak jarang memiliki kendala dan kesulitan yang disebabkan oleh konsumennya. Saya lebih ke budayakan antri. Semua orang pasti punya duit kok. Dibayar double juga ada. Lah kalau saya mau dengan cara-cara seperti itu, rusak malah reputasinya HSP. Semua punya duit, semua minta cepat. Nanti malah yang buruk HSP-nya sendiri. Apa bedanya dengan ngantri? Itu proses menunggu sebetulnya. Cuman kalau pengerjaannya itu sehari juga kelar. Proses menunggunya yang 3 bulan. Ya karena kita sendiri Mbak ya. Nah, kalau kan sama kan, nah, misalkan ada 20 orang masa kita kerjain bareng kan enggak kan, satu-satu. Taruh lagi terus ganti gitu.
Setiap profesi pasti memiliki pasang surut dan untung rugi. Tidak terkecuali Hartono. Beberapa pesanan spanduk yang sudah dipesan oleh konsumen tidak diambil, bahkan tidak dibayar. Itu menyebabkan dirinya mengalami kerugian yang cukup besar. Yang paling besar. Contoh DP 50% misalkan, nilai 1 juta misalkan, DP 500, itu saya tetap masih rugi. Nah kadang-kadang HSP itu dari sisi pertemanan itu saya lebih yakin ke sistem pertemanan. Kadang-kadang udah pesen sekali, 2 kali, DP juga tak berlakukan. Nah dari sisi keyakinan itu dari teman akrab itu biasanya yang agak bandel itu, akhirnya nggak diambil. Nah itu ruginya besar. Itu dari sisi yang nggak diambil. Contoh itu yang di box itu juga resiko itu nggak diambil. Itu juga jutaan. Belum lagi resiko gagal chat. Contoh misalkan chat itu dimainin sama si toko itu sendiri gitu loh. Nah itu nanti ketika luntur, nah itu juga ganti. Kalau ini total bisa jutaan, bahkan puluhan juta. Sejak tahun 2008 sampai saat ini, Hartono sudah menghasilkan sekitar 4.500 spanduk. Dalam hal memasarkan spanduknya, Hartono menggunakan sosial media seperti Facebook atau Instagram dalam menawarkan jasa membuat spanduk lukis kuliner. Dan areal market Hartono sudah mencapai hampir di seluruh Indonesia. Kalau untuk sesuai buku order ada 4.000 berapa itu? 4.500 sekian itu. Untuk karya, bukan orang loh, karya. Karya yang udah saya ciptakan. Jadi 4.500 sekian. Dari tahun 2008 sampai saat ini. Dari mulut ke mulut, terus berkembang. Nah karena sekarang ada dunia gadget dan sebagainya, di situ kita manfaatin. Setiap hasil yang kelar kita unggah di Instagram atau Facebook. Makanya areal market saya itu hampir seluruh Indonesia. Dari memulai profesinya sebagai pelukis spanduk, Hartono belum pernah dibantu oleh orang lain karena kesulitan mencari orang yang memiliki insting, kemauan, dan bakat yang sejalan dengan dirinya. Hartono berkeinginan untuk mengasah dirinya lebih cepat lagi dalam membuat spanduk agar bisa memenuhi keinginan konsumen. Karena sendirian, saya kepinginnya itu dalam melayani konsumen itu secepat yang dia inginkan. Kadang-kadang saya bayangin itu ketika konsumen itu sistem kontrak dan sebagainya, kalau nungguin saya kan kasihan, Mbak. Contoh misalkan saya punya gambaran itu 3 bulan, sedangkan yang pesen itu udah bayar sewa warung. Nah ini saya juga ikut kepikiran. Makanya dalam pemikiran saya itu bagaimana sih bisa lebih cepat lagi. Nah ini masih PR bagi saya. Karena ini menyangkut insting, kemauan, bakat dan sebagainya. Itu susah nyari pembantu itu, Pak. Kalau nggak benar-benar bakat, punya bakat, telaten dan sebagainya, makanya sulit. Seluruh pengrajin spanduk ini hampir semuanya itu 1 orang. Nggak ada anak buahnya itu. Nah rata-rata kalau punya bakat pasti mandiri, nggak mau ngikut orang. Paling sebulan 2 bulan lepas. Biasanya itu seperti itu, makanya kesulitannya ini yang bantu. Makanya sampai saat ini saya sendiri juga penerusnya nggak ada. Kebetulan anak saya juga cewek semua. Nah nanti HSP penerusnya ini siapapun saya juga belum tahu. Yang penting HSP tetap hidup gitu loh. Nggak tahu nanti dengan beda orang, nggak peduli saya. Yang penting HSP tetap eksis. Hartono berharap bahwa kebijakan pemerintah bisa memihak para pedagang kecil yang berjualan kaki lima di pinggir jalan, agar orang yang menjalankan profesi sebagai pengrajin spanduk lukis kuliner ini bisa tetap ada dan tidak punah. Sepanjang pengusaha pecel lele atau kaki lima masih bercokol, nah peluang untuk pengrajin itu masih berjalan. Nah, makanya saya harus berwanti-wanti terhadap pemerintahan. Artinya apa? UKM terutama kaki lima jangan sampai nanti dianaktirikan.
pengrajin pecel lele itu sendiri tergantung dari kebijakan pemerintah. Kalau memang pemerintah itu kejam terhadap pengusaha kecil, terutama kaki lima, ya udah musnahlah semua. Hartono berkesimpulan bahwa tolak ukur sukses seniman seperti dirinya ini bukanlah memiliki materi yang banyak, tapi bagaimana orang lain bisa menghargai karya yang ia buat dan khusus dalam menghadapi era digital saat ini. Hartono memiliki prinsip harus terus berinovasi agar tetap bisa berjalan berdampingan dengan pengrajin spanduk yang digital. Nah itu untuk nonjolin pencahayaan sebetulnya sama tekniknya, ini juga sama. Cuman ini bentuknya larinya ke cat, kalau sampai ke cahaya gitu. Kalau mereka prinsipnya dari materi, ya sampai kapanpun juga nggak ketemu. Seniman itu kan kebanggaan dalam hati. Ya kebetulan ada yang menghargai di situlah nanti. Makanya harus sabar. Seniman itu nggak bisa diukur dari materi. Kalau kepingin ukur materi, jangan jadi seniman. Bisnis aja sekalian gitu. Makanya saya punya kesimpulan berkarya dulu, berulang-ulang jangan bosan. Nah, ketika karya kita diakui di situ nanti nilai-nilai ekonomi, lapangan kerja baru terjadi. Itu yang penting semangat. Selalu berkarya, berinovasi. Biarpun digital makin menjamur gitu ya, kita nggak boleh kalah gitu loh. Makanya harus inovasi. Jangan sampai digital ini nanti menyita bakat-bakat pengrajin-pengrajin yang lainnya. Saya pikir nanti ada wadahnya sendiri kok. Digital tetap berjalan, manual juga tetap berjalan. Masing-masing punya plus minusnya. Planning saya ke depan, saya kepingin kembali ke kampung saya. Jadi saya mencari bibit-bibit si punya bakat yang sama. Nanti saya kepingin saya arahin. Jadi kampung saya itu cita-cita saya jadikan kampung spanduk.